Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum hum ghafilun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita akan bahas dalam surat Yasin ini di awal-awal. Yasin sebagaimana huruf abjad hijaiyah yang ada di sebagian, tidak semua, di sebagian di awal surat-surat Al-Quran seperti alif lam mim, alif lam ro, ya. Kemudian sod, ada juga qaf, itu di awal-awal tuh. Kemudian kaf, ha, ya, ain, sod, ya. Alif lam mim sod. Maka akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang ada di kuburan, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang membaca Yasin malam Jumat, maka pahalanya sekian. Inna likulli syai'in qalban wa qalbal Qur'an Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu punya jantung hati, dan jantung hati adalah Al-Qur'an, yaitu surat Yasin. Jantung hati dari Al-Quran adalah Yasin. Nah, itu hadis palsu tuh. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah surat Yasin itu keseluruhannya adalah dhaif, lemah, bahkan tidak sedikit yang palsu. Yang jadi masalah cara kita mengangkat tangan, bersedekap, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, itu masyhur. Sumbernya dari mana-mana. Sehingga apa yang kita lakukan dalam sholat itu semua hadis-hadisnya sahih, mutawatir, masyhur, kuat, ya. Ada yang hasan derajatnya, ada yang hasan li ghairihi, yang ulama berpendapat kalau memang itu merujuk kepada fadailul amal, keutamaan amal, maka hadis dhaif bisa dilakukan. Itu pendapat sebagian. Sebagian lagi tidak boleh. Kenapa sih? Ya, yang kuat saja banyak, ya. Hadis-hadis yang sahih aja banyak, yang menjanjikan begitu besar pahalanya. Kadang-kadang tebolak-tebalik kaum muslimin ini. Yang sahih, yang kuat ditinggalkan, justru yang lemah dikejar, ya. Sama dengan orang kadang-kadang, ya, mengejar yang sunnah, yang wajib ditinggal. Kan aneh itu, aneh bin ajaib itu, ya. Saking pengennya sholat Idul Adha, saking pengennya sholat Idul Fitri, kemana coba? Karena ke Masjid Kelapa Sunda, Sunda Kelapa, ke Istiqlal, ya. Sementara sudah dekat waktu subuh, mau di jalan, entah bagaimana dia tidak mengatur waktu, mempersedi waktu. Sampai sana sudah hampir dimulai, ya. Dia langsung saja, subuhnya enggak, coba. Subuh enggak, padahal yang wajib yang mana ini? Sholat subuh. Kenapa ngejar-ngejar sholat sunnah subuhnya ditinggal? Itu sama dengan nyari jarum kampak hilang. Itu peribahasanya tuh, nyari jarum kampak hilang. Nah, ngejar yang kecil, yang besar dibuang atau ditinggal. Baik, kita lanjut. Wal Qur'anil Hakim.
Huruf waw yang ada di awal ini sumpah. Setiap Allah bersumpah dengan sesuatu, maka yang disumpah itu pasti membawa faedah atau manfaat atau kehebatan ya yang luar biasa. Banyak Allah bersumpah, wal asri wal fajri wasyamsi wal laili. Semua itu huruf-huruf yang ada di awal adalah harfu qasam, huruf sumpah, termasuk wal Qur'anil Hakim. Dan setiap ada alif dan nun, bahasa Arab itu di ujungnya itu menunjukkan sesuatu yang sempurna. Sempurna. Misalnya Rahman, Rahman, ada alif dan nun ya di ujungnya itu. Quran gitu kan, Gufron gitu. Ada alif dan nun di ujungnya, itu menunjukkan kesempurnaan apa yang akan dibahas ya, apa atau kandungan yang ada di dalamnya itu mencakup, meliputi atau sempurna. Itu kunci bahasa Arab diantaranya. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Al-Quran yang penuh hikmah. Apa hikmah? Kita sering ambil hikmahnya aja lah ya. Ini secara lahiriah rugi nih, tapi kita ambil hikmahnya aja. Ternyata di balik peristiwa yang kita rasakan tidak enak, hikmahnya baru tahu ya setelah peristiwa itu. Oh iya, baru manusia menyadari ya. Maka hidup ini kita menjalani apa adanya dan harus berada dalam kebaikan, berbuat baik gitu. Maka ketika berbuat baik ya, kita tidak tahu ya nasib kita, ajal kita, sementara kita sedang berbuat baik. Maka insya Allah dengan demikian itulah yang dicari oleh orang, husnul khotimah, baik di akhir hayat. Pak, kalau udah meninggal nggak balik lagi, Pak. Kalau udah meninggal, waduh gimana biar teriak menjerit ya, meratap langit, nggak bisa ya, tidak bisa. Dan mati bukan akhir segalanya. Mahir itu mati adalah babak baru ya, yang benar-benar kita harus mempersiapkan bekal untuk ke sana. Gimana nanti aja, itu bahaya, celaka orang tuh ya. Al-Quran sudah wanti-wanti, jangan begitu, mau selamat enggak ya. Kalau mau selamat ini baik, kita lanjutkan. Allah bersumpah dengan Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin. Ada lam taukid, lam yang menekan ke atas. Ke atas mana? Bahwa Muhammad ini, jadi waw itu untuk menguatkan sumpah bahwa Muhammad itu benar-benar dia termasuk salah seorang dari utusan Allah. Banyak para utusan sebelum Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad didustakan. Nabi Muhammad dianggap orang majnun, dianggap orang sinting ya oleh sebagian kafir Quraisy di Mekah. Maka Allah menekankan di sini, dibantah oleh Allah, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad bukan seperti yang dituduhkan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Engkau adalah benar-benar salah seorang dari para rasul atau utusan yang diutus Allah ke muka bumi ini. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Pak, siratul mustaqim itu lebar dan lempang.
sudah lulus, jalannya lebar. Mana ada di dunia ya jalan yang lurus, ya tol aja ada belok-beloknya tuh. Ya, kita kadang ya di sisi lain apa namanya bangga ya dengan buatan manusia ya, luar biasa jalan tol ya, lebar, lempang, enggak, tidak ada. Yang dimaksud siratal ala siratim mustaqim ini adalah majaz, kata kiasan, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu segalanya lurus, enggak pernah bengkok dalam segala aspek. Nah, oleh sebab itu ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, hidayahnya lurus, petunjuknya lurus, kemudian kebijakannya lurus, apa yang pokoknya tidak pernah ada bengkok-bengkoknya, lurus. Nah, ala siratim mustaqim inilah yang kita ingin ya, minimal 17 kali kita baca dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh generasi dulu. Siapa mereka itu? Para nabi, para rasul, para aulia, solihin dan shodikin, orang-orang yang benar, orang-orang soleh. Terus kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kita dimasukkan kepada kelompok al-maghdub tadi, orang yang dimurkai, yaitu al-yahud. Kemudian ad-dallin an-nasara, orang-orang Nasrani. Jangan sampai. Nah, dua kelompok ini mendapatkan kitab dan dibimbing oleh Rasul, tetapi nyeleneh dia. Ya, tidak mengikuti tuntunan Rasul yang membimbing mereka, seperti Musa alaihissalam. Bahkan Taurat itu direkayasa. Ini nggak enak ini, tip X. Nah, ini ringan tuh, ya udah biarin aja. Coba direkayasa, Pak. Demikian juga Injil. Itu ditulis setelah ribuan tahun, bukan ratusan tahun ya, udah ratusan tahun ya, telora ratusan tahun setelah Isa al-Masih meninggal. Bagaimana? Ya, berada di jalan yang lurus ya. Sudah tidak perlu kita mempelajarinya, apalagi menjadikan kitab itu sebagai petunjuk, karena sudah dipalsu. Semua tinggal mau selamat Al-Quran saja. Semua syariat para nabi dan rasul, termasuk Taurat dan Injil dan Zabur, sudah ada dalam Al-Quran. Jangan diragukan lagi, Al-Quran ini adalah jalan yang lurus, jalan yang akan membimbing manusia. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Surat Al-Isra, sesungguhnya kata Allah, Al-Quran ini yahdi, dia menunjuki ke jalan apa? Lillati hiya aqwam, ya, ke jalan yang aqwam. Qawwama yuqawwimu, ya. Qawwama yuqawwimu, asalnya qoma yakumu, qauman, berdiri. Aqwam itu artinya lempang, tetapi dia menggunakan superlatif. Superlatif itu dalam bahasa Arabnya ismu tafdil. Ismu tafdil itu harus menggunakan maha. Allahu Akbar. Akbar itu ismu tafdil. Kalau dia besar, kabirun bahasa Arab itu. Tapi kalau maha besar, akbar. Kemudian qawwama, qawim, biasa itu, lurus itu ya, lempang. Tapi kalau aqwam itu lebih lempang. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Sifat Allah
Al-Aziz, Ar-Rahim, sifat Allah. Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Pak Ahmad kalau ngimamin saya terobsesi dan sebelumnya biasa kalau ketemu mad jaiz munfasil dan mad wajib ya muttasil itu sering lupa ya, atau mungkin kita kurang menyadari dalam bacaan. Tapi setelah mendengar Pak Ahmad, oh kok beda Pak Ahmad ini, ketika ketemu mad tabi'i, ketemu hamzah panjangnya dilebihkan. Jadi dari manapun ilmu kita timba ya, dari mana dapatnya ilmu itu, seorang mukmin itu berhak untuk mengambil hikmah di mana saja dia temukan. Itu diantaranya alhamdulillah, jadi bacaan Pak Ahmad ini fasih makhrajnya. Yang bisa menilai itu bukan jamaah biasa seperti kita. Jadi yang menilai itu harus orang yang tahu juga. Baik, kita lanjutkan. Litungzira qaumam ma. Litungzira, untuk apa Al-Quran diturunkan? Litungzira, untuk supaya kamu Muhammad memberi peringatan kepada siapa? Kauman ma, kauman kepada suatu kaum, ma unzira. Di dalam huruf mim ini ada huruf ma. Ini banyak mufasir, banyak 3 pendapat. Ada yang dikatakan ma-nya itu ma nafiyah, artinya tidak. Ada juga yang mengartikan ma ini yaitu ma nahyun, larangan. Ada ma juga ini ma usyai gitu. Untuk apa? Ma unzira, di mana kaum ini belum diberi peringatan ya. Siapa itu? Aba'uhum, bapak-bapak mereka. Jangan moyang, kalau moyang terlalu jauh. Kalau bapak mereka itu bapak, kakek ya, itu masih disebut aba ya. Tapi kalau sudah jauh nggak disebut aba lagi. Sebab dalam bahasa Arab itu kalau Allah menggunakannya di sini nenek moyang itu jauh. Misalnya Nabi Ibrahim atau Ismail ya kan. Sebelumnya ada para rasul yang memberi peringatan. Tapi kalau ini jaraknya masih dekat ini. Jamaah sekalian yang saya muliakan, jamaah kaum muslimin, orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad lahir, itu disebut zaman fatrah. Ada enggak orang yang bertauhid? Ada, tapi enggak banyak gitu. Hanya beberapa gelintir aja. Waraqah bin Naufal misalnya. Ada lagi beberapa yang dikenal di masa sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Ma unzira abahum fahum ghafilun. Oleh sebab itu mereka lengah, mereka lalai terhadap tauhid ini. Maka tugas Nabi Muhammad SAW adalah memberi peringatan kepada satu kaum yang bapak-bapak mereka ya belum pernah ada yang memberi peringatan. Oleh sebab itu mereka lalai. Ada yang diberi peringatan tapi cuek aja gitu, nggak penting lah itu. Nah, ini yang Allah mengancam atau Allah yang akan mengazab kalau mereka walaupun di zaman fatrah, kalau mereka diperingatkan supaya bertauhid gitu kepada Allah, tapi dia tidak respon terhadap
orang yang menyerukan tauhid itu, maka dia kena sanksi. Maka dia kena sanksi. Kecuali orang yang walaupun berkumpul satu komunitas tapi dia enggak ada orang yang memberi peringatan, aman. Ya, seperti misalnya di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kepada suatu kaum yang kaum itu belum pernah didatangi oleh seorang rasul pun kepada mereka. Nah, misalnya orang-orang di pedalaman, di Kalimantan tuh, pedalaman tuh, ya, kan hampir tiap wilayah ada ya. Seperti di daerah saya di Banten itu, yang namanya orang Baduy itu masih ada. Cuman ada dua, ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Nih Baduy luar ini udah terasimilasi dia. Baduy luar ini sudah tahu informasi, ya, masalah keislaman apa, tapi cuek dia. Cuek. Nah, ini yang kena nih. Tapi kalau misalnya Baduy dalam, anak cucu mereka nggak tahu, aman dia. Aman, ya. Tidak akan mendapat hukuman dari Allah. Yang salah yang dulu yang lari. Gimana ceritanya itu Pak orang Baduy itu? Kalau di Banten itu ceritanya ketika awal-awal Islam berdakwah di daerah Banten itu, masyarakat menerima, oh bagus ini gitu. Tapi begitu syarat untuk menjadi muslim yang bersih harus disunat. Ya, rupanya entah benar atau enggak cerita ini, begitu disunat Pak, sebagian mereka salah nyunatnya, karena bukan satu orang yang nyunat, massal. Jadi ada yang motong batangannya keseluruhannya. Wah, ya itu kan nyawa di situ tuh, sentralnya tuh, ya. Sebagian pada semaput, apa namanya, mampus, mati itu. Wah, agama apa ini? Ini agama apa ini? Maka kabur, bersumpah kami tidak mau, kami akan mengasingkan diri. Itu sejarah awal masuknya Islam ke Banten itu. Nah, itu demikian. Nggak tahu kalau di pedalaman lain ya, memang udah ribuan tahun yang lalu, sehingga manusia ini ada yang primitif, kanibal, ada orang yang beradab, ya, ikuti peradaban. Nah, itu orang yang primitif dan belum masuk dakwah Islam, mereka aman, artinya selamat, tidak akan disiksa. Kalau gitu masuk surga, wallahu alam, itu urusan Allah tuh. Bisa juga neraka enggak, surga enggak, kan? Urusan Allah itu. Tadi tugas Nabi Muhammad SAW sebagaimana tugas para rasul yang lain, tetapi beliau lebih lempang, lebih lurus. Walaupun yang lain juga lurus, para rasul yang lain, tapi Nabi Muhammad, karena para rasul dahulu diutus saja untuk sekelompok kaum yang dihadapi. Misal seorang rasul diutus hanya untuk orang DKI, di luar DKI tidak berlaku. Nah, itu kalau rasul dulu itu. Nabi Musa, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, di luar Bani Israel tidak berlaku. Apakah manusia belum nyebar? Sudah nyebar, udah ke Eropa, Afrika, Asia. Nah, kalau ada rasul hanya khusus untuk di Indonesia atau di Jakarta, di Malaysia nggak berlaku, gitu. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, inna arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi hebatnya Nabi Muhammad SAW diutus, bebannya berat, tugasnya berat, karena untuk syariatnya berlaku untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Bahkan bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk
jin. Jadi jin itu sejak Nabi Muhammad diutus, yang muslim itu umat Nabi Muhammad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nabi Muhammad tiap malam Jumat ngajarin jin tuh. Mengajarkan Al-Qur'an kepada jin-jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kata jin, apa ini? Menakjubkan. Mereka akhirnya masuk Islam, kemudian berdakwah kepada ada yang nerima, ada yang menolak. Jadi jin sama dengan manusia, Pak. Ada yang mendakwahkan Islam, ada yang ibadah, ada yang biasa-biasa, ada yang kafir, ada yang macam-macam, sama seperti manusia. Kita tambah sedikit, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Laqad haqqal qawlu, di sini sudah ada lam ditambah qad. Di dalam bahasa Arab ini menunjukkan taukid. Ya, misalnya qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Itu sudah cukup itu. Ya. Bahwa sungguh sholat akan ditegakkan, ya. Qad qamatis sholat, bukan sudah, tapi akan. Ya kan, qomat itu belum sholat, akan segera. Jadi di sini qad haqqo, haqqo juga sama, fi'il madhi atau kata kerja bentuk past tense diawali dengan qad, ditambah lagi lam, laqad haqqo. Sungguh dia, dan ini bukan hanya dulu, sekarang terus berlaku. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman, ya, terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Dulu, sekarang, dan terus sampai akhir zaman, sampai kiamat. Siapapun orangnya yang tidak beriman, maka berlaku tadi hukuman Allah, ancaman Allah apabila telah datang kepada mereka peringatan-peringatan, tapi mereka abaikan, mereka ogah, tidak mau, kena sanksi. Lakonun, ini berlaku sepanjang masa. Ayat ini sepanjang zaman. Satu lagi, inna ja'alna fi a'nakim aglalan fahiyal azqani fahum mukmahun. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan, ya, atau membuat fi a'nakihim, pada leher-leher mereka, aglalan, belenggu, ya, fahiya ilal azqani, sehingga belenggu itu menengadahkan mukanya atau dagunya. Adzqan itu dagu, menengadahkan dagunya, ya, fahum mukmahun, karena itu mereka tertengadah. Ini kinayah juga, sama majaz, ya. Artinya masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dableknya, udah keras kepala, udah kayak batu, hatinya sudah, di dalam Al-Baqarah itu lebih keras dari batu. Batu ditetesin air bisa bolong lama-lama, ya. Hati manusia enggak. Begitu Allah mengumpamakan lebih keras daripada batu. Ini semacam Abu Jahal, ya, dan kawan-kawannya yang mereka berhadapan dengan Nabi, ya, seolah-olah mereka itu terhadap kebenaran itu terbelenggu, dagunya tertengadah, ya, lehernya terbelenggu, ya, sehingga tadi di sini Allah menjelaskan karena itu mereka tertengadah, artinya udah, Pak, tidak masuk yang namanya hidayah atau wahyu. Oleh sebab itu apa yang pantas
bagi mereka nanti di akhirat, tidak lain kecuali azab yang besar. Kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ingat ya, begitu dicabut nyawanya, masuk ke alam kubur, ke alam barzah, itu sudah azab. Sudah azab, sudah berat itu. Tapi nanti kata Allah bahwa walal akhiratu asyaddu, di akhirat itu azabnya lebih dahsyat dan lebih hebat lagi. Firaun misalnya, Firaun itu sejak dia tenggelam berpisah roh dengan jasadnya sudah diazab oleh Allah, diazab terus sampai hari kiamat. Setelah kiamat nanti dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Firaun akan mendapatkan azab yang lebih hebat lagi dari sekedar azab di alam barzah ini. Dunia terbentang, dia harus diazab, terus diazab. Hari kiamat akan memperoleh azab yang lebih besar lagi. Ada yang mau bertanya di seputar pembahasan atau di seputar kajian kita surat Yasin baru sampai ayat 8 atau 8 ayat. Insya Allah ke depan terus kita akan kaji ya ayat per ayat sehingga kita mendapatkan banyak faedah, banyak kebaikan ya. Dari setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala minimal 10 ya, bahkan bisa lebih. Oleh karena itu jangan bosan-bosan kita gunakan, kita manfaatkan kesempatan yang baik ini, sisa umur ini, karena sudah dipastikan dan pasti tidak ada keraguan kita akan bertemu dengan Allah. Dan apa bekal yang kita bawa sehingga nanti kita di hadapan Allah, atau kita merasa beruntung dan bangga diri karena membawa bekal yang cukup. Bagi orang yang tidak membawa bekal cukup, dia akan gigit jari dan akan menyesal, apalagi yang tidak bawa bekal. Nggak tahu nasibnya bagaimana. Ini harus menjadi spirit bagi kita semua, karena di dunia juga kita lebih banyak waktu untuk mengerjakan apapun, tapi bekal untuk pulang ke akhirat harus lebih dipersiapkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.